Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Feby Sugihartini, Ilham Maulana Ramadan, Irma Nurul Helmawati, Isma Fajriati, dan Kamila Imana Bilqis. Di sini kami akan menyampaikan materi mata kuliah Anatomi dan Fisiologi Manusia Sistem Kardiovaskuler. Sebelumnya, kelompok 3 sudah menjelaskan anatomi sistem kardiovaskuler. Nah, di sini kelompok 4 akan menjelaskan fisiologi pada sistem kardiovaskuler. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Isma Fajriati dari tingkat 1 Prodi D3 Farmasi Stikes Muhammadiyah Ciamis. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu kardiovaskuler? Kardiovaskuler, sistem kardiovaskuler merupakan sistem sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Nah, materi selanjutnya tentang fisiologi tekanan darah yang akan disampaikan oleh teman saya yaitu Feby Sugihartini. Seperti yang kita ketahui bahwa jantung merupakan pemompa utama untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, di mana sistem pembuluh darah merupakan pendistribusinya atau alat untuk distribusinya. Di sini tekanan darah berarti daya yang dihasilkan oleh darah terhadap setiap satuan luas dinding pembuluh darah yang hampir selalu dinyatakan dalam milimeter air raksa. Tekanan darah merupakan faktor yang sangat penting pada sistem sirkulasi. Peningkatan atau penurunan tekanan darah akan mempengaruhi homeostatis di dalam tubuh. Tekanan darah selalu diperlukan untuk daya dorong mengalirnya darah di dalam arteri, arteriola, kapiler, dan sistem vena, sehingga terbentuklah suatu aliran darah yang menetap. Tekanan darah diatur melalui beberapa mekanisme fisiologis untuk menjamin aliran darah ke jaringan yang memadai. Tekanan darah ditentukan oleh curah jantung atau cardiac output dan resistensi pembuluh darah terhadap darah. Curah jantung adalah volume darah yang dipompa melalui jantung per menitnya, yaitu isi sekuncup struk volume dikali laju denyut jantung heart rate. Resistensi diproduksi terutama di arteriol dan dikenal sebagai resistensi vaskular sistemik. Apa sih resistensi itu? Resistensi merupakan hambatan aliran darah, tetapi tidak dapat diukur secara langsung dengan cara apapun. Resistensi harus dihitung dari pengukuran aliran darah dan perbedaan tekanan antara dua titik di dalam pembuluh. Resistensi bergantung pada 3 faktor, yaitu viskositas yang pertama atau disebut kekentalan darah, yang kedua panjang pembuluh, dan yang ketiga jari-jari pembuluh. Untuk penelaahan tekanan sirkulasi, di sini aliran darah yang mengalir di sirkulasi dalam periode waktu tertentu secara keseluruhan adalah 5.000 ml per menit pada sistem sirkulasi total orang dewasa dalam keadaan istirahat. Aliran darah ini disebut curah jantung karena merupakan jumlah darah yang dipompa ke aorta oleh jantung setiap menitnya. Kecepatan aliran darah yang melalui seluruh sistem sirkulasi sama dengan kecepatan pompa darah oleh jantung, yakni sama dengan curah jantung. Isi sekuncup jantung dipengaruhi oleh tekanan pengisian yang disebut dengan preload, kekuatan yang dihasilkan oleh jantung, dan tekanan yang harus dilawan oleh jantung saat memompa yang disebut dengan afterload. Normalnya, afterload berhubungan dengan tekanan aorta untuk ventrikel kiri dan tekanan arteri untuk ventrikel kanan. Afterload meningkat apabila tekanan darah meningkat, atau bila terdapat stenosis yang disebut dengan penyempitan katup arteri keluar. Peningkatan afterload akan menurunkan curah jantung jika kekuatan jantung tidak meningkat. Baik laju denyut jantung maupun pembentukan kekuatan diatur oleh sistem saraf otonom yang disebut juga dengan SSO. Hubungan antara tekanan, resistensi, dan aliran darah dalam sistem kardiovaskular dikenal dengan hemodialisis. Yang selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Ilham. Turunkan curah jantung jika kekuatan jantung tidak meningkat. Baik laju denyut jantung maupun pembentukan kekuatan diatur oleh sistem saraf otonom yang disebut juga dengan SSO. Hubungan antara tekanan, resistensi, dan aliran darah dalam sistem kardiovaskular dikenal dengan hemodialisis. Yang selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Ilham. Aturan kardiovaskular.
yang meliputi yang pertama meningkatkan suplai darah ke jaringan aktif, yang kedua meningkatkan atau menurunkan kehilangan panas dari tubuh atau redistribusi darah, yang ketiga bila ada masalah dengan mempertahankan aliran darah ke jantung dan otak, lalu mengurangi sirkulasi ke bagian lain tubuh. Yang selanjutnya yaitu autoregulasi aliran darah dalam jaringan. Aliran darah dalam jaringan terutama diatur oleh autoregulasi lokal. Autoregulasi berarti penyesuaian otomatis dari aliran darah dalam setiap jaringan terhadap kebutuhan dari jaringan bersangkutan. Kebutuhan jaringan adalah berupa nutrisi. Namun, dalam beberapa keadaan, autoregulasi diperlukan seperti untuk regulasi pembuangan zat sisa metabolisme dan elektrolit, di mana zat-zat tersebut dalam darah memainkan peranan penting dalam mengatur aliran darah ginjal. Di dalam otak, autoregulasi untuk regulasi kadar karbon dioksida, di mana zat tersebut mempengaruhi kecepatan aliran darah ke jaringan tersebut. Untuk yang seterusnya yaitu mekanisme saraf. Mekanisme kerja sistem saraf melalui jaringan kompleks neuron yang merupakan fungsi dasar sel-sel dari sistem saraf. Neuron melakukan sinyal atau impuls antara dua komponen dari sistem saraf, yaitu pusat dan sistem saraf perifer. Neuron sensorik mengirimkan rangsangan atau impuls yang diterima dari alat indera seperti mata, hidung, kulit, otak, dan sumsum tulang belakang. Otak memproses rangsangan dan mengirimkannya ke bagian tubuh lain, memberitahu reaksi terhadap jenis tertentu dari stimulus. Motor neuron bertanggung jawab untuk menerima sinyal dari saraf otak dan tulang belakang dan mengirimkan mereka ke bagian lain tubuh. Intraneuron berkepentingan dalam membaca impuls yang diterima dari neuron sensorik dan memutuskan respon yang akan dihasilkan. Yang selanjutnya yaitu hormon. Hormon merupakan zat kimia yang berasal dari kelenjar endokrin. Hormon dihasilkan baik di otak bagian hipotalamus dan hipofisis, maupun di luar otak atau pankreas, kelenjar tiroid, adrenal, dan organ reproduksi. Hormon berasal dari bahasa Yunani yaitu hormein, artinya memacu, atau hormao yang artinya membangkitkan atau menggairahkan. Fungsi hormon yaitu untuk mengatur reproduksi, mengontrol pertumbuhan, mengatur tekanan darah, mempertahankan homeostasis, dan mengkoordinasikan kegiatan antara sistem hormon dan sistem saraf tubuh pada manusia. Yang selanjutnya, pengaturan jantung. Ketika bilik kiri berkontraksi, darah dipompa ke seluruh tubuh melalui aorta, arteri, arteriola. Setelah itu masuk ke serambi kanan atau serambi kanan kontraksi. Setelah itu masuk ke bilik kanan untuk dipompa melalui arteri pulmonalis ke paru-paru. Setelah itu masuk ke serambi kiri melalui vena pulmonalis. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pola respon kardiovaskuler. Pola respon yang pertama adalah pola respon terhadap latihan. Menurut Dietrich Heer tahun 1971 menyatakan bahwa latihan adalah suatu proses penyempurnaan olahraga yang diatur dengan prinsip-prinsip yang bersifat ilmiah, khususnya prinsip-prinsip pedagogis. Latihan sebaiknya dilakukan sesuai dengan kemampuan tubuh dalam menganggap stres yang diberikan. Tekanan darah. Menurut Guyton 1996 menyatakan bahwa tekanan darah adalah kekuatan yang dihasilkan aliran darah terhadap setiap satuan luas dari dinding pembuluh. Regulasi tekanan darah. Tekanan darah arteri rata-rata adalah gaya utama yang mendorong darah dari jantung menuju ke jaringan. Tekanan ini harus diatur secara ketat melalui regulasi yang kompleks. Respon yang terjadi yang pertama adalah perubahan cardiac output. Cardiac output adalah sejumlah darah yang keluar per menit dari jantung. Yang kedua adalah perubahan struk volume atau volume sekuncup. Struk volume adalah sejumlah darah yang dipompa jantung per denyut. Struk volume dipengaruhi oleh kontraksi otot jantung, terutama ventricle. Hal ini sesuai dengan hukum Frank-Starling. Ketiga, denyut jantung. Denyut jantung berasal dari kontraksi otot jantung dimulai oleh peristiwa listrik, action potensial, ke peristiwa mekanik. Yang berasal dari sistem khusus, SA node atau cardiac conduction system, dan menjalar melalui cardiac conduction system ini ke seluruh bagian
miokardium. Denyut jantung terbagi menjadi dua. Yang pertama, denyut jantung istirahat. Denyut jantung istirahat adalah denyut jantung yang merupakan manifestasi dari kontraksi otot jantung. Yang kedua, denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal merupakan frekuensi nadi maksimal pada waktu melakukan kerja maksimal. Yang keempat, yaitu tekanan darah. Selama latihan, tekanan darah akan meningkat karena darah mengalir untuk mempertahankan daerah tertentu, yaitu jantung dan otak. Respon yang kedua, yaitu respon terhadap hemorhage atau pendarahan. Hemorhage adalah istilah kedokteran yang digunakan untuk menjelaskan ekstravasasi atau keluarnya darah dari tempat semula darah tersebut muncul. Respon yang terjadi yang pertama adalah terjadinya iritasi atau peradangan. Ketika darah keluar dari tempat semula darah tersebut muncul, maka bisa terjadi iritasi atau peradangan pada tempat darah itu keluar. Yang kedua, saat terjadi peradangan dan darah keluar dari dalam pembuluh darah dan membentuk hematoma. Hematoma merupakan kondisi adanya darah yang tidak normal di luar pembuluh darah. Kumpulan darah ini bisa berbentuk setitik kecil, tapi bisa juga berbentuk besar dan menyebabkan pembengkakan. Yang ketiga, pendarahan juga menyebabkan hematoma pada lapisan kulit atau memar. Kejadian ini biasanya terjadi setelah tubuh dipukul atau jatuh dari ketinggian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Isma. Pembuluh darah adalah prasarana jalan bagi aliran darah ke seluruh tubuh. Saluran darah ini merupakan sistem tertentu dan jantung sebagai pompanya. Fungsi pembuluh darah adalah mengangkut transportasi darah dari jantung ke seluruh tubuh dan mengangkut kembali darah yang sudah dipakai kembali ke jantung. Fungsi ini mengangkut gas-gas, zat makanan, sisa metabolisme, hormon, antibodi, dan keseimbangan elektrolit. Sirkulasi pulmonal. Aliran darah yang melewati paru mengikuti jalan sebagai berikut. Darah yang mengandung banyak CO2 masuk ke atrium kanan melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Kontraksi atrium kanan darah didorong ke ventrikel kanan melalui kutub tricuspidalis. Dari partikel kanan, darah dipompakan melalui kutub pulmonalis ke arteri pulmonalis. Kemudian arteri itu bercabang dua untuk mengalirkan darah ke paru kiri dan ke paru kanan. Nah, arteri itu selanjutnya bercabang lagi menjadi arteriol dalam paru. Berakhir di kapiler di sekitar alveolus akan terjadi pertukaran gas karbon dioksida atau CO2 dan oksigen atau O2. Lalu CO2 dikeluarkan dan O2 akan masuk dan diikat dalam kapiler. Darah masuk ke penula pulmonalis dan melanjutkan melalui vena pulmonalis kembali lagi ke atrium kiri dan masuk ke ventrikel kiri. Dan yang kedua adalah sirkulasi sistemik. Sirkulasi sistemik meliputi seluruh pembuluh darah arteri dan vena dalam tubuh. Arteri yang paling besar pada sirkulasi sistemik adalah aorta dan vena yang paling besar pada sirkulasi sistemik yaitu vena cava superior dan vena cava inferior. Vena cava superior menerima darah dari kepala, dada, dan lengan. Kemudian vena cava inferior menerima darah dari tubuh bagian bawah. Nah, kedua vena cava masuk ke dalam atrium kanan. Kemudian darah yang menuju ke organ-organ tubuh mulai dari ventrikel kiri yang memompa darah yang kaya oksigen ke aorta, cabang dari aorta masing-masing menuju ke organ-organ bagian lain dalam tubuh, dan kemudian akan kembali ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Pada beberapa organ tubuh arteri dan vena yang melayani organ yang sama dan mempunyai nama yang sama. Kemudian sekarang rute sirkulasi darah sistemik, yaitu mulai dari ventrikel kiri menuju ke aorta,
menuju arteri, menuju vena cava superior atau inferior, dan ke atrium kanan. Lalu, arteri pada sistem sistemik mengandung darah yang berwarna merah terang. Vena berisi darah yang mengandung banyak CO2 dan berwarna merah keungu-unguan. Kemudian yang ketiga, sirkulasi fetus atau janin. Darah janin dialirkan ke plasenta melalui umbilicalis yang membawa bahan makanan yang berasal dari ibu. Kemudian darah ini masuk ke dalam janin melalui vena umbilicalis yang bercabang dua setelah memasuki dinding perut janin. Cabang yang terkecil akan bersatu dengan vena porta. Darahnya beredar dalam hati dan kemudian diangkut melalui vena cava hepatica ke dalam vena inferior, dan cabang yang satunya lagi ductus venosus aranti, dan cabang yang satunya lagi ductus venosus aranti akhirnya masuk ke dalam cava inferior. Sebagian O2 dalam darah vena umbilicalis akan diabsorpsi sehingga konsentrasi O2 menurun. Kemudian, vena cava inferior langsung masuk ke atrium kanan. Darah ini merupakan darah yang berkonsentrasi tinggi nutrisi dan O2 yang sebagian ventrikel kanan dan sebagian besar menuju atrium kiri melalui foramen ovale. Darah yang ada di aorta disebarkan ke bagian-bagian badan, tetapi sebelumnya darah menuju ke AA hipogastrike, lalu ke AA umbilicalis dan ke plasenta. Selanjutnya, sirkulasi darah janin akan berulang kembali, menerima nutrisi dan O2 dari plasenta melalui ductus venosus aranti menuju vena cava inferior yang kaya akan O2 dan nutrisi. Dan materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Kamila Imana Bilqis. Penuaan dan sistem jantung. Penuaan merupakan salah satu sistem berkurangnya umur manusia pada jantung dan pembuluh darah, serta mengalami perubahan baik struktural maupun fungsional. Jumlah detak jantung saat sedang istirahat pada orang tua lansia yang sehat tidak ada perubahan. Namun, detak jantung maksimum yang dicapai selama latihan berat akan berkurang. Pada dewasa, muda kecepatan jantung di bawah tekanan yaitu 180 sampai 200 per menit. Kecepatan jantung pada usia 70 sampai 75 menjadi 140 sampai 160 per menit. Penuaan yang terjadi pada sistem kardiovaskular tentunya memiliki efek pada anatomis jantung sendiri, yakni berupa bertambahnya massa jantung vertikal ke kiri mengalami hipertrofi dan peregangan jantung berkurang karena perubahan pada jaringan ikat dan penumpukan lipofusin. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.